Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, untuk alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad. Hari ini semuanya masuk ya. Nah, tidak ada yang absen loh hari ini, soalnya kita akan belajar tema mengenal perasaan, terus peduli aturan, terus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak kelas 2, tema ini menggabungkan 3 mata pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, terus pendidikan Pancasila, dan fikih. Nah, coba kalian pikirkan, pernahkah anak-anak kelas 2 itu merasa marah? Terus, pernahkah anak-anak kelas 2 itu mengikuti aturan di keluarga maupun di sekolah? Terus, apakah anak-anak kelas 2 itu kalau mendengar suara azan berkumandang itu langsung ke masjid? Terus, nah, kita bahas ya, kita akan belajar ketiganya secara bersama-sama. Nah, sekarang ayo kita bentuk kelompok kecil yang berisi 2-3 orang dengan teman-teman di sekitar anak-anak ya. Nah, kelompok ini akan menjadi tim kerja kelompok sama kalian di sepanjang pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian bisa mengenali perasaan marah dan cara mengungkapkan dengan baik. Yang kedua, kalian bisa memahami dan peduli terhadap berbagai aturan di keluarga. Terus, dan yang ketiga, yang terakhir ini anak-anak, kalian bisa menjelaskan apa sih makna azan dan iqomah itu sebagai panggilan, sebagai kita itu ketika ada panggilan Allah itu untuk sholat. Nah, yang selanjutnya itu, pernahkah kalian merasa marah? Terus apa yang membuat anak-anak kelas 2 itu bisa marah? Dan apa yang biasanya kalian lakukan saat marah? Yuk, coba kalian sebutkan. Nah, yang selanjutnya ada satu aturan yang ada di keluarga kalian itu di rumah ya. Kenapa? Karena menurut anak-anak, menurut ibu guru, aturan itu penting, hal yang harus diikuti. Nah, terus yang selanjutnya, apakah anak-anak pernah mendengarkan suara azan? Nah, apa yang biasanya anak-anak lakukan ketika mendengarkannya? Jadi, silahkan anak-anak kelas 2 itu berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompoknya. Terus Ibu Intan akan berkeliling dan mendengarkan hasil diskusi. Sekarang kita akan mencocokkan hasil dari diskusi kelompok kalian dengan materi yang akan Ibu Guru jelaskan. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yaitu mengenal perasaan dengan sebab Mimi marah. Nah, simak baik-baik ya cerita berikut. Nah, Mimi
Mimi adalah anak kelas 2 yang sedang bermain boneka. Terus boneka itu kesayangannya, tiba-tiba kakaknya meminjam boneka itu tanpa izin dan tanpa sengaja. Bonekanya robek, terus wajah Mimi itu menjadi merah, tangannya mengepal, dan dia ingin sekali berteriak. Mimi sedang merasakan marah, terus melihat Mimi marah, ibu mendekat dan mengajaknya duduk tenang. Nah, ibu mengajari Mimi cara mengungkapkan marah dengan baik. Yang selanjutnya menarik napas dalam-dalam untuk mengatakan perasaannya dengan kata-kata seperti aku kesal karena bonekaku robek, lalu membicarakannya ya dengan baik, membicarakannya baik-baik dengan kakak. Setelah itu Mimi merasa lebih tenang dan kakaknya pun meminta. Setelah itu Mimi merasa lebih tenang dan kakaknya pun meminta maaf. Dari cerita tadi ada beberapa hal yang penting yang perlu kalian kenali. Tokoh siapa saja yang ada dalam cerita. Terus Mimi, kakak, ibu. Nah, perasaan tokoh tersebut, apa yang dirasakan Mimi dan apa penyebabnya. Cara mengungkapkan perasaan dengan baik, yaitu menarik napas, terus mengatakan perasaan dengan kata-kata dan berbicara baik-baik, bukan dengan berteriak atau merusak barang. Nah, marah itu perasaan yang wajar dan boleh dirasakan siapa saja. Yang penting kita belajar mengungkapkan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Oke, untuk yang selanjutnya ada materi tentang pendidikan Pancasila, yaitu aku peduli aturan. Nah, berbagai aturan di keluargaku, yaitu dengan sebab aturan di keluargaku. Di dalam keluarga ada berbagai macam aturan yang dibuat supaya semua anggota keluarga itu hidup rukun, nyaman, dan saling menyayangi. Peduli terhadap aturan keluarga artinya kita mau mengikuti dan menjalankannya dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Berbagai aturan di keluarga bisa dikelompokkan menjadi beberapa contoh, yaitu yang pertama, aturan waktu, seperti jadwal bangun pagi, belajar, dan waktu tidur. Nah, aturan tugas seperti jadwal piket membersihkan rumah dan merapikan mainan sendiri itu merupakan aturan sopan santun.
seperti mengucapkan salam saat pulang, terus berbicara dengan lembut dan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Nah, aturan kasih sayang seperti saling membantu, terus berbagi dan tidak bertengkar dengan saudara. Kalau ada masalah seperti dalam cerita Mimi tadi, misalnya nih meminjam barang tanpa izin, itu artinya ada aturan keluarga yang belum diikuti. Anak yang peduli aturan akan mau meminta izin terlebih dahulu dan menjaga barang orang lain dengan baik. Kalau semua anggota keluarga peduli dan mematuhi aturan, nah keluarga akan menjadi tempat yang tertib, aman, dan penuh kasih sayang. Nah, untuk selanjutnya yaitu mata pelajaran fikih dengan bab adzan dan iqamah dengan sebab memenuhi panggilan Allah. Nah, adzan ini adalah panggilan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat itu telah tiba. Adzan dikumandangkan dengan suara yang merdu supaya seluruh umat Islam itu bersiap untuk melaksanakan sholat. Iqamah itu sendiri adalah panggilan kedua yang dikumandangkan saat sebelum sholat. Jadi sebelum sholat berjamaah itu kita dimulai tandanya sholat akan segera didirikan. Nah, ketika mendengarkan azan, ada adab yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama menghentikan sejenak kegiatan yang sedang kita lakukan, terus yang kita sedang melaksanakan, dan kita harus mendengarkan dengan tenang. Jadi kita harus bisa menirukan lafaz azan, terus lafaz azan dalam hati. Nah, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, saat itu kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Nah, membaca doa setelah azan selesai itu segeralah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Misalnya nih, berwudu dan menuju tempat sholat. Nah, terus azan itu merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mendirikan sholat. Nah, anak-anak yang soleh itu akan segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati, bukan menunda-nunda untuk menunjukkan bahwa kita taat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi hari ini semoga bermanfaat. Untuk yang selanjutnya tugasnya yaitu menceritakan kembali kepada teman dalam sekelompokmu bagaimana sih perasaan Mimi dan cara dia itu bisa mengungkapkan marahnya dengan baik. Terus selalu jelaskan juga apa itu azan dan iqamah serta adab mendengarkannya. Yang kedua yaitu silakan menyimak baik-baik penjelasan dari temanmu itu.
jika ada bagian cerita atau aturan keluarga maupun adab azan yang jika azan atau azan yang kurang tepat atau terlewat, bisa membantu koreksi atau menambahkan secara sopan. Yang ketiga ada setelah selesai yang tadi mendengarkan, sekarang berbicara, dan yang tadi berbicara itu sekarang mendengarkan. Setelah itu kita coba diskusikan secara bersama-sama, secara kelompok kalian. Itu tadi merupakan sebuah materi yang sudah saya jelaskan. Semoga anak-anak bisa paham ya, dan bisa membuka buku paketnya secara langsung maupun berupa buku digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.